Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Rahmatullah dari kelas 11 TKJ 2, nomor absen 11. Soal, pada sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia menugaskan Anda untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan tentang perencanaan pembuatan sebuah jaringan komunikasi, antara lain 1. Jaringan telepon, audio, 2. CCTV, video, 3. Video conference, misal Zoom, meeting, Gmeet, audio dan video. Dari perencanaan dan tugas perusahaan tersebut, apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya, 1. Rumusan pertanyaan dan identifikasi masalah. Perusahaan menugaskan saya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, yaitu perencanaan membuat sebuah jaringan komunikasi. Di sini terdapat 3 pilihan jaringan komunikasi yang harus dibangun. 1. Jaringan telepon, 2. CCTV, 3. Jaringan video call. Dari ketiga pilihan tersebut, kemungkinan akan muncul beberapa permasalahan. Saat saya membangun jaringan telepon, pertanyaan yang akan muncul mungkin seperti seberapa luas jangkauan jaringan tersebut, dapatkah menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau. Saat saya membuat suatu jaringan CCTV, akan ada permasalahan yang dipertanyakan, antara lain, di manakah CCTV tersebut diletakkan, apakah dapat bekerja dengan baik dan efektif sebagai sarana keamanan. Lalu saat saya membangun jaringan video conference, hal yang dipermasalahkan adalah apakah jaringan internet sudah cukup untuk digunakan video conference, apakah setiap pengguna sudah memiliki perangkat yang memadai untuk melakukannya. Lalu jenis jaringan manakah yang harus atau sebaiknya dibangun terlebih dahulu. Aktivitas penyelesaian masalah dimulai dari permasalahan jaringan telepon. Menurut yang saya baca di internet, masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum atau kesulitan dalam mendapat akses komunikasi, khususnya telepon, dikarenakan masalah sinyal telepon yang masih kurang merata. Namun sebenarnya masalah sinyal ini bisa diatasi dengan memperluas jangkauan sinyal hingga ke daerah-daerah pelosok negeri. Akan tetapi untuk mewujudkan hal ini diperlukan tambahan biaya yang besar juga. Masalah kedua, jaringan CCTV. Kebanyakan CCTV digunakan sebagai alat keamanan yang memantau kondisi rumah, pertokoan, atau perkantoran. Jadi media ini jarang digunakan sebagai alat komunikasi. Kendala utama dalam media ini terdapat pada kinerja perangkat. Kebanyakan kamera CCTV saat ini sudah disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan. Misalnya CCTV yang berbentuk kubah agar arah kamera tidak terlihat secara kasat mata, dan beberapa macam CCTV yang dilengkapi sensor inframerah untuk penggunaan di malam hari. Jadi saya rasa sudah tak masalah dengan keefektifan CCTV tersebut. Dua permasalahan utama ada video conference, ketersediaan jaringan internet, dan perangkat yang memadai. Jaringan internet di Indonesia bisa dibilang masih belum merata persebarannya. Maka dari itu, ini menjadi hal yang harus diatasi terlebih dahulu ketika membangun jaringan video conference. Terlebih lagi, masih banyak orang yang tak memiliki perangkat yang sesuai di pedesaan atau di daerah-daerah pelosok. Sebenarnya, pemerintah sendiri telah menyediakan bantuan laptop bagi sekolah-sekolah yang membutuhkannya. Tak hanya laptop, juga disertai beberapa perangkat pendukung jaringan seperti router dan lain sebagainya. Dari ketiga rumusan permasalahan tadi, dapat ditarik satu masalah utama, yaitu ketersediaan internet di daerah-daerah Indonesia. Menurut saya, khususnya para perusahaan telekomunikasi agar dapat menyediakan jaringan internet yang merata di seluruh Indonesia. Jika menurut pendapat saya sendiri, saya lebih mengutamakan pembangunan jaringan video conference ketimbang dua jaringan yang lain, dikarenakan jaringan ini lebih efektif untuk digunakan di kalangan pelajar dan pekerja di masa pandemi saat ini. Analisis data, penyediaan jaringan telepon harus disertai sarana sinyal telepon yang merata. Pemasangan CCTV harus menyesuaikan pada kondisi sekitar. Video conference memerlukan internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Video conference lebih efektif digunakan pelajar dan pekerja dibanding bentuk komunikasi yang lain. Kesimpulannya, perusahaan telekomunikasi harus berusaha memberikan layanan telepon secara merata. CCTV efektif apabila digunakan pada tempat yang sesuai. Video conference lebih unggul dibandingkan kedua bentuk komunikasi jaringan yang lain. Perusahaan telekomunikasi juga harus menyediakan layanan internet yang stabil. Setiap bentuk komunikasi jaringan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.